Konflik antara Jokowi dengan PDIP yang dikomandani Megawati sudah sedemikian terbuka. Bagi PDIP, Jokowi seperti kacang lupa kulitnya. Karena itulah berulang kali Megawati mengingatkan Jokowi agar ingat pada statusnya sebagai petugas partai. Sebaliknya bagi Jokowi, PDIP banyak maunya. Sampai-sampai Luhut Binsar Panjaitan, menurut politisi senior PDIP Panda Nababan, mengancam politisi PDIP Adiana Pitupulu untuk tidak membuat pusing Jokowi. Setahun jelang pemilu 2024, konflik keduanya kian memanas, bagai semut yang menggigit jika diinjak. Jokowi membalas pidato Megawati yang merendahkan martabatnya sebagai Presiden RI. Pada 17 Januari 2023, KPK menggeledah 6 ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta. Kepada media, KPK mengatakan penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Kasus ini bermula dari pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yori Cornelis Pinontoan dan kawan-kawan. Awalnya KPK yang disebut-sebut sebagai proksi Jokowi ini tutup mulut tentang pemilik ruangan yang digeledahnya. Dari sumber di internal KPK, CNNindonesia.com hanya mendapatkan satu nama, ruangannya Om Taufik. Ungkap sumber KPK yang tak mau disebut namanya. KPK tidak salah. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, KPK baru akan menyampaikan identitas tersangka bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan. Namun pada malam hari penggeledahan, sejumlah akun menginformasikan bahwa KPK juga menggeledah ruangan yang ditempati Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Barulah pada keesokan harinya KPK mengaku telah menggeledah ruangan yang ditempati Prasetyo. Iya, KPK geledah ruangan kerja Prasetyo dan M. Taufik. Lantai 10 kan teman-teman juga tahu di sana kan ada lantai 10. Saya sebutkan termasuk di lantai 2. Kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK. Di kepartaian, Prasetyo memegang jabatan strategis di daerahnya, yaitu Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Karenanya, penggeledahan yang menyasar orang nomor 2 di lingkungan DPD PDIP Jakarta ini merupakan pukulan tersendiri bagi partai politik besutan Megawati. Sebab, seperti biasanya, peristiwa yang terjadi di ibu kota menjadi perhatian publik di segala penjuru tanah air. Terlebih, media pun tak mungkin melepaskan kasus ini. PDIP pasti dibuat pusing oleh kasus ini, sebab raihan suara partai berlambang banteng ini bisa saja anjlok, seperti yang dialami Partai Demokrat pada pemilu 2014. Kasus Prasetyo memang tak sebesar kasus Anas Urbaningrum yang menggoncang Demokrat. Sorotan media pun pastinya tidak begitu besar. Tapi dengan berbagai narasi, kasus ini dapat dimainkan sedemikian rupa melalui media sosial. Sementara di era ini, medsos lebih mengancam ketimbang media mainstream. Ancaman anjloknya suara PDIP inilah sedikit banyaknya dapat mempengaruhi sikap Megawati kepada Jokowi. Sebaliknya kubu Jokowi yang tahu persis bila suara partai tidak signifikan dengan suara capres dapat dengan lebih leluasa memainkan isu ini. Waktu penggeledahan yang hanya berselang 6 hari setelah serangan pertama yang dilancarkan Jokowi juga dapat dimaknai sebagai sinyal kepada kubu Megawati bahwa KPK dalam kendali sekaligus dapat diperintah sesuai pesanan. Begitu kira-kira. Artikel ini merupakan penggalan yang ditulis Gatot Swandito yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Serangan Blitzkrieg Jokowi, Sasar Jantung Megawati. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.